What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel. It's me Steven KW ya teman-teman. Yes, balik lagi bareng gua guys. Dan hari ini kita bakalan nge-preview final Carabao Cup. This is Liverpool versus Chelsea at Wembley Stadium. Come on Reds, let's go. Gue excited sekali guys. Lu bisa lihat gue udah pakai shawl ya kan. Ini kita pakai baju home kita musim ini. Gue excited sekali ya kan teman-teman. Lu bayangin aja kalau lu bisa ada di Wembley Stadium gitu kan, tuh keren banget. Pasti atmosfernya merah dan biru bakalan seperti itu, keren sekali. Ada salah satu fans Liverpool di Indonesia yang lagi berangkat ke sana OTW sekarang. Nanti gue bakalan bikin video sama dia setelah dia balik, apapun hasilnya ya. Mungkin kita bakalan interview sama dia. Jadi lu make sure lu stay tune di channel ini kalau lu suka Liverpool. Nggak cuman ngebahas tentang matchnya seperti ini aja, tapi gue bakalan banyak ngobrol sama orang-orang yang kesana, berbagi pengalaman, sehingga suatu hari ketika lu kesana lu bisa buka channel ini sebelum lu berangkat. Lu bisa cari informasi supaya lu tidak mengulangi kebodohan-kebodohan yang kita semua lakukan sebagai first timer pergi ke Liverpool gitu kan. Lu bisa mendapatkan experience terbaik lu pastinya. Jadi jangan lupa subscribe dulu ya kan, jangan lupa like this video pastinya ya teman-teman. Alright, Liverpool versus Chelsea teman-teman ya. Ini pertandingan yang sangat menarik. Ini a proper final menurut gua. Ini Champions League quality team gitu kan. Lu bisa lihat bahkan ini apa ya? Mungkin ini secara kelas ini cuma domestic cup gitu kan. Tapi bahkan hadiahnya tuh kecil gitu kan secara duit. Tapi it's not about the money, tapi ini tentang gengsinya, ini tentang pride-nya gitu kan. Dan at the end of the day, sebuah turnamen gimana pun juga ya lu pengen menang gitu kan, lu pengen menang, nggak ada orang yang suka kalah gitu. Jadi segimanapun kecilnya, ini tentang pride dari Liverpool sendiri, tentang pemenangnya gitu. Jadi ini menurut gua the Reds versus the Blues, ini proper final teman-teman ya. Kita akan menghadapi the champions of Europe, the champions of the world gitu kan, yang beberapa musim yang lalu we're the same tim gitu kan. Kita juga Champions of Europe, Champions of the World. Jadi ini menurut gua ya kenapa bisa dibilang ini final yang sangat menarik, sangat apa ya, pas gitu maksud gua, karena ada dua tim yang memiliki kualitas yang luar biasa, sangat kontras sekali dengan julukan yang langsung warnanya gitu kayak keren kan, the Blues versus the Reds gitu kan. Jadi ini benar-benar merah lawan biru gitu, dan lu bisa bayangin di Wembley Stadium kebagi dua, anjing keren banget men, keren banget ya. Kita akan membahas pertandingannya, kira-kira prediksi gua bakal seperti apa, previewnya gimana, prediksi line up-nya seperti apa. Tapi kita akan memulai dari press conference-nya Pep Lijnders dan juga Jordan Henderson yang mungkin lu juga udah nonton kemarin gitu kan. Jadi Pep Lijnders ini adalah sosok ya, gue juga tertarik ngomongin tentang dia sedikit gitu. Menurut gue adalah sosok yang bisa menjadi suksesornya Jurgen Klopp suatu hari nanti, karena dia memiliki karisma yang bagus, kayak karakternya juga bagus. Dia punya filosofi tentunya sedikit banyak sudah terinfluence dengan Jurgen Klopp gitu. Jadi nggak akan terlalu banyak merubah. Gue nggak kaget dan gue tidak akan bete kalau seandainya dia yang dipilih menjadi penerusnya Jurgen Klopp gitu suatu hari. Tapi gue nggak tahu apakah ketika Jurgen Klopp cabut dia juga akan dibawa juga gitu kan, gue nggak tahu. Tapi kalau seandainya yang jadi pelatih selanjutnya dia, I will be very happy gitu, very grateful gitu. Habis itu ada beberapa informasi yang kita bisa dapat gitu kan tentang perkiraan line up dari yang besok. Contohnya dengan Jordan Henderson yang ditunjuk untuk ngomong di press conference mewakili para pemain gitu kan. Biasanya 99,9% orang tersebut akan bermain di final. Dan ketika pertandingan final sebesar ini, lawannya gitu kan, maksudnya kan prestige-nya gitu kan, tim kita dipimpin oleh the main captain. Kita punya beberapa kapten, tapi ini adalah kapten utama kita yang memimpin. This is the first captain, Jordan Henderson man ya kan. Dengan segala jam terbangnya dia adalah last man standing yang ada di squad Liverpool waktu Liverpool juara Piala Liga bersama Kenny Dalglish waktu itu teman-teman ya. Jadi dia merasakan itu pernah, dan dia adalah sosok yang kenyang pengalaman di umurnya yang sekarang kayak gitu. Jam terbangnya dia kayak gitu. Dia udah menjadi captain saat kita melalui dua final Champions League, di mana salah satunya kita juara. Dia juga menjadi kapten ketika Liverpool juara Premier League kayak gitu. Ketika kita juara Piala Dunia antar klub juga dia, UEFA Super Cup juga dia. Jadi menurut gua dia sangat
sangat capable untuk memimpin tim ini, dan gue sangat seneng. Lu bisa lihat lah di beberapa pertandingan ketika dia masuk sebagai pemain pengganti, lu bisa lihat lini tengah Liverpool auranya langsung berbeda, atmosfernya langsung berbeda, kualitasnya langsung naik, determinasinya, intensitasnya itu langsung berbeda sekali. Lu bisa ngerasain adanya leadership yang sangat kuat dari Henderson, dan ketika sebuah laga final sesengit ini dipimpin oleh Henderson, gue merasa sangat safe gitu. Gue sangat senang sekali dan tidak diragukan lagi kemampuan Henderson. Dari kemenangan 6-0 lawan Leeds, lu bisa lihat kontribusinya dia dimasukkan sebagai pemain pengganti, 1 buah assist. Lu bisa lihat dia kontrol lini tengah luar biasa sekali. Mudah-mudahan Henderson bisa membawa Liverpool melakukan shuffle trophy celebrationnya lagi. Oh man, itu cantik sekali bakalan ya. Gue sangat excited sekali teman-teman. Gue nggak tahu kalian nobar apa nggak. Kalau kalian nobar, kalian boleh drop di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman dari daerah yang sama pengen nobar cuman nggak tahu di mana. Kita bisa saling tukar informasi teman-teman pastinya. Jadi lu bisa tulis di kolom komentar. Buat yang di Surabaya, kalau lu mau slotnya terbatas, lu bisa tulis di kolom komentar. Ntar gue tulis di kolom deskripsi. Kalau slotnya masih ada, lu bisa ikut teman-teman ya. Jadi cek-cek aja di kolom deskripsi sering-sering teman-teman. Ya, itu pertama dari Jordan Henderson. Dari Pep Linders, dia bilang informasinya adalah Bobby Firmino not available teman-teman. No chance buat dia main. Bahkan dia jalan masih harus pakai kayak keruk kalau nggak salah. Jadi ya, dia akan berpacu dengan waktu untuk bisa bermain lagi dengan Liverpool. Tapi yang lebih berpacu dengan waktu adalah Diogo Jota, karena dia lebih berpeluang untuk main untuk Liverpool di final ini. Mungkin tidak dari first team, mungkin dari bangku cadangan, but that's okay teman-teman. Karena kita punya squad yang sangat fit saat ini, terlepas dari 2 orang ini teman-teman ya. Kita punya squad yang cukup fit saat ini. Kita punya Luis Diaz, Sadio Mane, Mohamed Salah, kita punya Takumi Minamino. Kita bisa naruh banyak pemain di sana gitu kan. Jadi kalau seandainya Diogo Jota datang dari bench, mungkin bahkan dia bisa menjadi super sub, we never know. Dia bisa jadi game changer besok gitu kan, ketika Liverpool menemukan kebuntuan. Ya gue sangat happy sih. He's the best Portuguese player di Premier League musim ini ya. Menurut gue mengalahkan Cristiano Ronaldo teman-teman ya kan. Tapi gak bisa di-compare lah ya. Dia udah umur berapa, Diogo Jota umur berapa, timnya juga yang sana kayak gitu, yang sini kayak gini. Ya, itu adalah 2 orang, yang satu available, satu masih mungkin available, satu sudah definitely not available. Jadi mungkin di lini depan gue melihat bakalan gue melihat udah kayak Indra Keenam anjing ya kan. Prediksi gue yang bakalan jadi starternya adalah ya biasa Mane, Salah dan juga Luis Diaz gitu kan. Dan gue rasa Thomas Tuchel juga kayaknya paham akan hal itu. Tapi bisa aja nanti Diogo Jota masuk menggantikan Luis Diaz, sehingga Diogo Jota ke tengah, Mane balik ke posisinya. Kita akan melihat Liverpool menaikkan giginya lagi, akan pakai nos gitu kan, digaspol sama Liverpool ya. Di lini tengah satu spot diisi Jordan Henderson, Fabinho definitely, mungkin di sampingnya ada Thiago Alcantara, dan itu harapan gua. Di belakangnya back four dan sama Alisson seperti biasa harapannya. Tapi sepertinya dari omongannya Pep Linders, dia bakalan ada kemungkinan menurunkan Kaumin Kelleher gitu. Jadi kita bakalan melihat gitu kan, apakah Kelleher akan mendapatkan kesempatan untuk bermain di final pertamanya bersama dengan first team Liverpool gitu. Kalau iya, ini akan menjadi pengalaman berharga. Dan kalau iya, mudah-mudahan dia bisa berusaha membuktikan gitu kan, dengan performa yang luar biasa. Kalau gue layak untuk bermain di final, gue layak untuk menjadi kiper nomor 2-nya Liverpool, menggeser Adrian San Miguel gitu. Mudah-mudahan. Tapi kalau seandainya yang bermain Alisson, gue akan lebih senang lagi. Gue akan merasa lebih safe lagi lini pertahanan Liverpool. Back four-nya Matip ya kan, Virgil van Dijk, Robertson dan juga Trent. Trent kemarin bermain cukup apik menurut gua, at least dari sisi pertahanan gitu kan. Dia lebih disiplin gitu. Gua ngelihat waktu lawan Leeds kemarin, mudah-mudahan dia bisa menunjukkan hal serupa. Karena kalau kita ngomongin sedikit dari Chelsea, mereka akan cukup ofensif gitu kan. Mereka punya pemain yang sangat high quality player gitu kan. Kita akan melihat ada Romelu Lukaku yang fit, kita akan melihat Kai Havertz, ada Pulisic, ada Timo Werner, ada Mason Mount gitu, Callum Hudson-Odoi, yang semuanya itu fit dan mereka bisa bermain gitu. Hakim Ziyech itu sangat mematikan sekali, sangat menakutkan pemain tuh. Gue senang banget sama dia. Jadi kita akan melihat pemain-pemain itu dari pertemuan pertama waktu Liverpool lawan Chelsea yang dulu, yang pertama kali Lukaku main, dia dikantongin. Gue masih ingat banget dia dikantongin sama Virgil van Dijk gitu kan. Gua rasa
Thomas Tuchel nggak akan bermain seperti itu lagi, tapi gue nggak tahu ya. Kalau seandainya dia mainin Romelu Lukaku, apakah akan ada yang berbeda? Karena gue rasa Virgil van Dijk kualitasnya masih di atas Lukaku. Bahkan throughout the season kita bisa lihat kalau Lukaku di Chelsea tidak senyetel yang diekspektasikan semua orang gitu kan. Kita akan melihat hal itu. Apalagi kemarin 2-0 lawan Lille juga Lukaku nggak main. Apakah artinya disimpan untuk laga ini, atau justru artinya memang Tuchel merasa punya maksudnya formasi yang lebih cocok gitu kan, kita nggak tahu. Tapi apapun itu kita akan siap dengan hal tersebut. Cuman yang gue khawatirkan justru adalah kedisiplinan Liverpool, karena kualitas individu yang high quality seperti Chelsea itu mampu sekali maksudnya menuntaskan setengah peluang, 1-2 peluang aja tuh bisa jadi gol, men. Jadi kita harus benar-benar disiplin melawan Chelsea. Kalau kita akan bermain high defensive line seperti biasanya, kita harus benar-benar disiplin untuk menerapkan strategi strategi offset kita kayak gitu kan. Jadi akan sangat berbahaya kalau seandainya kita tidak disiplin gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita nggak kecolongan dan gol cepat akan menjadi pembeda banget, pastinya akan memiliki peran yang sangat penting gitu kan. Di lini tengah Kovacic, Jorginho, Kante, kita akan melihat pemain-pemain tersebut kurang lebih akan bermain dan mereka sangat high quality lagi akan menarik sekali. Tapi gue cukup pede dengan Fabinho ya kan, si Gurita, si Octopus gitu kan, akan bisa melakukan intercept. Bahkan menurut gue jauh lebih bagus dia sekarang saat ini daripada Kante dan juga Jorginho menurut gue personally gitu kan, secara objektif, bukan karena gue suka Liverpool gitu. Lu bisa lihat lah performa Fabinho kayak gimana gitu kan. Ya, para pemain muda kayaknya sih belum akan mendapatkan kesempatan, realistis aja. Tapi itu tidak akan menghilangkan rasa grateful kita dengan apa yang sudah mereka lakukan. Karena para pemain muda, Cup ini spesial buat Liverpool menurut gua musim ini, karena Liverpool kan masih aktif di 4 kompetisi teman-teman ya, dan semuanya itu berpeluang untuk kita bisa menjadi juara, sehingga kita harus menjaga ritme dan kemenangan kita kayak gitu, terutama di Liga gitu kan, karena kita masih mengejar City. Beberapa kali kita bisa lihat para pemain muda yang menyelamatkan Liverpool untuk lolos ke babak selanjutnya, bla bla bla. Jadi gak ada alasan untuk bilang kalau mereka tidak berjasa sama sekali buat Liverpool sepanjang perjalanan kita di League Cup ini, karena faktanya mereka beberapa kali bermain dan mereka menampilkan permainan yang cukup bagus, walaupun memang dikombinasi dengan para pemain yang dari skuad utama mungkin, atau yang lebih berpengalaman mungkin, but that still tidak mengurangi rasa keberjasaannya mereka untuk Liverpool, dan mereka akan tetap ada di first team. Kate Gordon, Tyler Morton kayak gitu bakalan tetap ada di first team. Harvey Elliott mungkin kita akan lihat, kita nggak tahu ya. Ya menurut gue kayaknya belum bakalan ada sih kesempatan buat para pemain muda, but that's okay gitu kan. Jam terbang masih perlu diasah terus buat para pemain muda ini. Mendapatkan trofi pertama di musim ini akan menjadi krusial buat Liverpool secara moral boost, mentality juga. Jadi kalau menurut gue harusnya Klopp gak perlu terlalu bermain api gitu kan, main aman aja, mainin pemain terbaik yang lu bisa mainin kayak gitu. Toh kita akan bermain di Liga nih, masih dapat waktu istirahat gitu kan. Ya memang kita akan bermain di Champions League gitu kan, tapi kita cukup nyaman unggul 2-0 bermain di hadapan penonton sendiri gitu kan. Jadi gue cukup pede kalau Liverpool bisa menurunkan skuad utamanya. Ya ini semua kan perkiraan seperti apa Flinders dan Jurgen Klopp selalu ngomong gitu. Kita menurunkan para pemain, memilih starting line up kita based on pemain yang available dan juga kepentingan untuk match-match berikutnya gitu kan. Jadi kita akan melihat skuad utama dari Liverpool akan turun skuad terbaik menurut gua. Hal yang serupa dengan Chelsea akan menurunkan skuad yang terbaik. Kita akan melihat proper fight, kita akan melihat proper final, kita akan melihat keseruan di final ini. Gua nggak sabar teman-teman, gue pikirnya udah harinya tapi besok, but that's okay. Teman-teman, kalau lu suka dengan konten model seperti ini, lu bisa like this video, lu bisa komen di bawah. Menurut lu, prediksi analisis lu finalnya bakalan seperti apa, atau starting line up dari Liverpool bakalan seperti apa? Ekspektasi gua permainan akan sengit, golnya nggak akan banyak-banyak gitu kan, but that's okay. Yang penting kita menang, yang penting kita akan melihat Jordan Henderson mengangkat trofi di akhir laga dengan melakukan the classic Jordan Shuffle celebration ya kan. Sampai ketemu video selanjutnya. Gua Stephen KW. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di video selanjutnya dengan gua happy. Gua bakal bikin video reaction bareng teman-teman Big Rats waktu nobar di Surabaya.
Jadi kalian bisa stay tune aja. Sering-sering liatin gue bikin short video. Habis ini bakalan supaya cepat aja uploadnya. Kalau kalian suka sama channel ini, kalian bisa bantu dengan subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian pendukung Liverpool lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Stephen KW, I love you all. Come on Reds, let's go. Bye bye.